Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kiranya berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 17 mengatakan, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Saudara, kalau kita melihat kamus Purwodarminto, bodoh itu sama artinya bebal atau sukar mengerti. Pasti di antara kita tidak mau disebut orang bodoh atau orang bebal. Tetapi Tuhan menghendaki agar setiap orang percaya makin hari makin maju dan makin dewasa secara rohani. Seseorang yang dewasa secara rohani pasti tidak akan bertindak seperti orang bodoh, melainkan seperti orang arif, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun kita menjadi orang Kristen yang lama, yang bertahun-tahun, mungkin semenjak kita lahir kita menjadi orang Kristen, mungkin saja masih menyandang status sebagai orang yang bodoh apabila kita tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Tanda atau ciri-ciri seseorang yang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah ia lebih suka berjalan menurut kehendaknya sendiri dan hidup menurut keinginan dagingnya daripada tunduk kepada tuntutan Tuhan. Sudah jelas di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 7 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Saudara, bukankah seringkali kehendak dan keinginan kita ini membawa kita kepada kegagalan dan kesulitan di dalam hidup kita sendiri? Seseorang dikatakan arif bila ia dalam menjalani hidupnya selalu berusaha untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan terlebih dahulu. Dan itu harus melalui proses yang tidak mudah. Akan ada banyak kendala dan juga benturan-benturan persoalan. Tetapi janganlah kita putus asa dan menyerah di tengah jalan. Justru pada saat itulah Ia akan berkenan menurunkan kuasa Roh Kudus untuk menuntun, memberi kekuatan kepada kita. Seringkali apa yang Tuhan larang kita lakukan, sebaliknya apa yang Tuhan perintahkan justru tidak kita kerjakan karena kita tidak mengerti akan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menanggung segala dosa kita ada tujuannya. Tuhan ingin kita hidup sebagai manusia baru, tidak lagi menjadi hamba dosa, dan memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bila kita mengikuti Tuhan hanya berorientasi pada materi atau hal-hal lahiriah saja, kelak kita akan kecewa, kita akan menyesal. Pengiringan kita kepada Tuhan hendaknya didasari oleh karena kasih kita kepada Tuhan dan rindu melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mengerti kehendak Tuhan berarti kita tidak lagi hidup menurut kehendak sendiri, melainkan kita taat dan setia, dan berkat pasti tersedia bagi orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan Yesus, untuk selalu mengerti akan kehendak Tuhan, untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa dan kelemahan kami ketika hidup kami tidak berkehendak dan tidak berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah mulai saat ini kami ambil komitmen dan sikap hati kami untuk selalu bersandar dan percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Amin.